النبيين وحفظ المرسلين وبالهم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. وقال معلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال بشير بن حارث رحمه الله ذهب أهل الخير في الدنيا والآخرة. وقال يحيى بن معاذ أبناء الدنيا تخدمهم العبيد وأبناء الآخرة تخدمهم الأحرار. فإذا أردت يا أخي أن يكون لك عز لا ينقضي وسعدة لا ينقطع وشرف لا يذهب ومجد لا يبلغ fa'ati rabbak. Berkata Bishr bin Haris rahimahullah, telah pergi orang yang baik membawa dunia dan akhirat. Dan berkata pula Yahya bin Mu'az, anak-anak atau orang-orang pencinta dunia, orang-orang yang memiliki dunia yang menjadi budaknya adalah budak hamba saya. Adapun para mereka yang pencinta akhirat, yang akan mengabdi kepada mereka adalah orang-orang yang baik. Oleh karenanya apabila engkau ingin, wahai saudaraku, engkau menjadi mulia, kemuliaan tersebut tidak ada habisnya. Kepemimpinan yang tidak ada akhirnya, kemuliaan yang tidak akan hilang, dan bahkan keagungan yang tidak akan pernah usang. Maka taatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taatlah engkau kepada Tuhanmu. Maka dengan hal yang demikian, orang yang baik itu yang mana mereka jadikan dunia ini sebagai mazra'ah akhirah, mazra'atul akhirah. Mereka mencari dunia bukan tujuan untuk dunia. Orang yang baik tersebut mereka jadikan dunia ini sebagai wasilah atau penolong mereka untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi orang yang baik itu bisa memanfaatkan fasilitas dunia yang Allah berikan itu untuk meninggikan derajatnya kepada Allah. Bukan mereka gunakan dunia itu untuk nafsunya, bukan untuk melampiaskan keinginannya, tapi mereka fungsikan dunia ini sebagai ladang, lahan untuk mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka dengan hal yang demikian, ketika mereka mendapatkan bagian dari dunia yang mereka cari tersebut, mereka belanjakan di jalan Allah. Mereka infakkan dan habiskan harta tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka mati pun mereka tidak meninggalkan dunia sedikit pun, tapi dunia di bawah juga akhirat mereka mendapatkan. Kenapa? Apa yang mereka telah hasilkan dari dunia mereka sedekahkan, mereka infakkan, mereka wakafkan, mereka belanjakan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para penduduk dunia tersebut ketika sudah mengenang seseorang yang sudah meninggalkan, oh ini wakafnya Fulan bin Fulan, oh ini sedekahnya Fulan bin Fulan, tidak akan pernah habis itu. Terus diceritakan generasi demi generasi, generasi demi generasi. Kenapa? Karena inilah orang yang baik. Orang yang baik tersebut memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan hal yang demikian, Yahya bin Mu'adz mengatakan,
orang-orang pencinta dunia tersebut, banyak orang yang mengabdi kepada dia karena hartanya, karena pangkatnya, karena kedudukannya. Banyak yang mengabdi kepada mereka, tapi bukanlah orang-orang yang mengabdi kepada mereka tersebut tidak ada tujuan. Tetap ada tujuan, ada keinginan. Kenapa? Ingin mencari makan, ingin mencari pekerjaan. Sehingga dengan adanya hal tujuan tersebut, mereka tersebut mengabdilah kepada pemilik-pemilik dunia, mengabdilah kepada orang-orang yang mempunyai harta kekayaan tersebut. Di hadapannya sopan, di hadapannya santun, di hadapannya baik. Tapi mereka baik tersebut untuk apa? Mencari kebaikan dari orang yang punya harta tersebut. Namun berbeda dengan para mereka-mereka yang mencintai Allah, berbeda mereka-mereka yang kenal dengan Allah. Akan datang kepada mereka tersebut orang-orang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Tujuannya adalah menggapai akhirat, tujuannya menolong dan membantu dia sama-sama menggapai apa? Menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan adalah tujuannya untuk pangkat, bukan adalah tujuannya untuk dunia, bukanlah tujuannya untuk apa? Karena melampiaskan hawa nafsu. Tidak. Akan datang orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Ingin apa? Meluruskan dan merealisasikan apa menjadi misi orang yang soleh tersebut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, misi yang tujuannya untuk menghibur, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, akan didatangkan oleh Allah. Datang dengan apa yang mereka miliki, datang dengan apa yang mereka mampu untuk membantu merealisasikan apa yang diinginkan oleh orang saleh tersebut di dalam apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi berbeda mereka-mereka yang Allah berikan yang namanya harta kekayaan tersebut, karena tujuannya bukanlah tujuan Allah, misinya bukanlah misi Allah, maka Allah akan datangkan orang-orang yang selalu datang kepadanya, yang menyebabkan mereka itu merasa bangga. Pada hakikatnya mereka direpotkan dengan orang-orang yang datang seraya untuk mengabdi kepadanya. Apa yang datang? Dia tadi mencari pekerjaan, mencari maisha, kehidupan dan lain sebagainya. Sekalipun mereka yang datang kepada orang-orang yang mempunyai harta kaya tersebut datang dengan segala kelemahan, datang dengan rasa hormat dan takzim, pengagungan kepada mereka yang punya harta, namun tujuan mereka bukanlah Allah, namun mereka tujuannya bukanlah Rasul. Tujuan mereka hanyalah untuk kenyang perut mereka sendiri, tanpa disadari oleh mereka-mereka yang kaya tersebut, tanpa disadari oleh orang-orang yang mempunyai dunia tersebut. Tapi mereka yang ada di dalam hati, akulah orang yang hebat, akulah orang yang mulia. Semua manusia datang berbondong-bondong kepadaku untuk menghormati aku, untuk memuliakan aku. Namun sedikit pun tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu berbeda dengan orang-orang yang tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan Allah datangkan pula yang orang-orang mempunyai hati tulus, orang-orang yang mempunyai hati rasa cinta, orang-orang yang peduli terhadap perjuangan Allah dan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hal yang demikian, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, apabila engkau berkehendak hal demikian itu terjadi kepada engkau, wahai saudaraku, apa yang terjadi? Kemuliaan yang tidak pernah berakhir, kepemimpinan yang terus menerus tidak ada terputus, kemuliaan yang tidak akan pernah hilang dari dirinya, dan begitu juga keagungan yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah usang pada dirimu. Maka engkau harus bagaimana untuk menggapai itu semua? Fa'ati' rabbak, taatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah qad ja'ala dzalika kullahu fi ta'atihi yukrimu bihi man ata'ahu min ibadihi. Waqad akramallahu ibadan ata'ahu faharrarahum min rikki syahwat. Maka hal tersebut telah Allah jadikan, keseluruhan kemuliaan tersebut telah Allah jadikan bagi siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan datangkan kemuliaan dengan ketaatan tersebut kepada orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad akramallahu ibadan, yang mana Allah sungguh telah memuliakan hambanya, ata'uhu faharrarahum min rikki syahwat,
yang mana hamba tersebut telah taat kepada Allah, sehingga Allah pun bebaskan dia dari belenggu syahwatnya, dari perbudakan syahwatnya. Kita tanpa kita sadari, tanpa kita hayati, tanpa kita resapi, hari-hari ini yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, kalau seandainya kita tidak tahu menjalani kehidupan ini apa tujuan dan konsepnya, maka kita setiap hari, setiap detik, setiap menit, bahkan setiap tahun kita berada di dalam tawanan nafsu kita itu sendiri, di dalam perbudakan nafsu itu sendiri. Kita banyak menyangka bahwasanya apa yang kita buat ini adalah perbuatan baik, perbuatan yang menyenangkan, perbuatan yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kemuliaan. Kemuliaan tersebut andaikan digapai tujuannya bukan Allah, kemuliaan didapat cuma hanya dalam lisan manusia itu sendiri, dalam pandangan manusia itu sendiri, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengorbankan jiwa kita, harta kita, pemikiran kita cuma hanya untuk apa? Menjadi budak dan tawanan nafsu kita sendiri. Karena setiap hari, setiap waktu yang kita habiskan hari-hari tersebut tidak sholat, bahkan kita tidak puasa, bahkan kita berani melanggar hukum norma-norma syariat yang telah kita ketahui, dan bahkan kita berani menzalimin sesama rekan kerjanya dan bisnisnya kita. Demi apa? Demi nafsu dan syahwatnya kita itu sendiri, tanpa kita sadari bahwasanya dengan hal yang demikian hari ini Allah kasih, Allah bebaskan, Allah tunaikan, Allah mudahkan, dan Allah muluskan semua pekerjaan kita untuk menggapai apa yang diinginkan nafsu. Suatu hari nanti pasti kita akan menuai apa yang kita lakukan tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan surga. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah, bukan kasih sayangnya. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah, bukan pahala. Namun apa yang akan Allah berikan kepada kita? Allah akan berikan kita jahanam. Allah akan berikan neraka yang teramat panas, teramat dahsyat. Karena apa? Karena ulah kita, perbuatan kita semasa hidup di atas dunia, yang menurut kita berlaku kezaliman tersebut akan mendatangkan harta yang banyak, akan mendatangkan kesenangan yang banyak. Fir'aun sudah duluan melakukan kezaliman. Fir'aun sudah duluan mendapatkan kekayaan. Allah berikan kekayaan Fir'aun, Allah berikan istana kepada Fir'aun, Allah berikan yang namanya pasukan yang banyak, umat dan masyarakat yang banyak kepada Fir'aun. Apa yang Allah buat di dalam akhir usia Fir'aun tersebut? Allah hinakan dan Allah utuhkan jasadnya Fir'aun sampai detik ini. Apa tujuan Allah? Agar manusia umat Nabi Muhammad berpikir, inilah manusia yang hebat, inilah manusia yang mengaku selaku Tuhan, inilah manusia yang merasakan kaya, inilah manusia yang mempunyai kekayaan yang hebat, mempunyai istana yang luar biasa dan lain sebagainya, sehingga dia mengaku Tuhan, sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ini aku tunjukkan kepada kalian di saat-saat ini. Aku sisahkan jasadnya Fir'aun, aku abadikan jasadnya Fir'aun, agar kalian semua berpikir, andaikan kalian ingin seperti Fir'aun, berbuat seutuhnya, berbuat sesukanya, berbuat semaunya, tanpa engkau cari hidup di atas dunia dengan ridhaku, maka engkau akan aku golongkan kelompok-kelompok Fir'aun. Bala tentaranya Fir'aun akan Allah sesuaikan dan Allah kelompokkan mereka yang jalan hidupnya seperti perbuatan Fir'aun. Maka dengan hal yang demikian, kalau ingin sukses, kalau ingin senang dan ingin bahagia hidup di atas dunia dengan kekayaan yang melimpah ruah, gampang dan mudah, jadilah manusia yang paling zalim, jangan sampai pernah tobat. Jadilah manusia yang paling angkuh dan paling zalim, Allah akan berikan dengan mudah dan gampang kekayaan harta yang melimpah ruah. Kesenangan dunia yang syahwatnya kita senang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gampang dan mudah. Caranya apa? Jadilah manusia yang paling zalim. Jangan nanggung kalau mau zalim, jangan nanggung kalau mau jadi orang jahat, jangan nanggung kalau ingin menjadi maksiat sekaligus tanpa ingin ada rasa tobat. Jadilah seperti Fir'aun, pasti kayaknya, pasti senangnya. Namun kalau seandainya kita ini nanggung-nanggung, hari ini baik, besok jahat, besok jahat, kepengen ketika dapat ujian balik lagi kepada jalan yang benar, kepengen lagi taat dan lain sebagainya. Hidupnya kita itu nggak ada pendirian namanya, nggak ada yang namanya
kesestabilan. Kapan senang, maksiat. Kapan lagi dikasih problem di dalam rezeki kita, mulai mau taat, mulai mau baik dan lain sebagainya. Setelah dilepas oleh Allah masalahnya kita, lupa lagi Allah, lupa lagi salat, lupa lagi taat dan lain sebagainya, maka hidupnya kita, apa yang kita cari akan sia-sia. Enggak kaya, miskin iya. Enggak senang, melarat iya. Kenapa? Enggak konsisten dengan apa yang kita jalani. Kalau mau jadi benar, benar terus. Kalau mau jadi maksiat, menjadi zalim, zalim terus. Nah, baru ada yang namanya kesuksesan di akan masa yang akan datang. Maka dengan hal yang demikian, tidak ada jalan. Cuma dua itulah jalan. Mau senang dengan harta yang banyak, jalannya harus menjadi orang yang zalim. Kalau mau datangnya akhirat, yang menyenangkan di akhirat, tapi banyak susahnya, banyak problemnya, banyak ujiannya, banyak cobaannya, tapi besok di akhirat senang. Di akhirat bakalan masuk ke dalam surga. Di akhirat mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah. Di akhirat akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Jalannya taat, jalannya ibadah, jalannya sholat. Pasti ketika kita udah mulai banyak melakukan kebaikan, mulai datanglah fitnah, datanglah cacian, datanglah makian, datanglah permusuhan dan lain sebagainya. Seakan-akan itu semua membuat kita susah. Seakan-akan itu semua membuat kita kacau dan galau. Itulah yang namanya kehidupan. Ketika kita ingin berada di dalam posisi taat, yang akan datang maksiat. Di saat tatkala kita melakukan kebaikan, yang akan datang apa? Kebaikan di kemaksiatan, yang akan datang ketaatan. Akan datang ustadz yang nasihati, akan datang guru yang menasihatin kita untuk berhenti dari kezaliman. Inilah kehidupan. Ketika kita ambil jalan taat, yang akan datang apa? Orang yang benci lah, orang yang memfitnah lah, orang yang mengunjing kita lah, orang yang menyakitin kita lah. Kenapa? Inilah jalannya. Karena hidup di atas dunia ini dua warna. Ada senang, ada susah. Ada baik, ada zalim. Gak bakalan yang namanya zalim berkumpul dengan ketaatan. Pasti yang namanya ketaatan akan berkumpul dengan kezaliman. Apa tujuannya? Setan ingin menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Setan gak ridho kalau umat Nabi Adam ini, keturunan zuriatnya Nabi Adam ini paling banyak masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga. Inginnya setan, inginnya iblis adalah tujuannya menyesatkan semua keturunan Nabi Adam bersama-sama dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal yang demikian, adanya Rasul, adanya utusan Allah, adanya Nabi, apa tujuannya? Untuk menyelamatkan kita dari jebakan-jebakan setan itu sendiri, dari jebakan-jebakan nafsu kita itu sendiri. Nah, maka dengan hal yang demikian, di saat kita ingin melakukan ketaatan, jangan kita ingin mencari yang namanya dipeduliin sama orang, ingin disayang sama orang, ingin dipuji sama orang. Kalau seandainya kita ingin diperhatikan sama orang dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan kebaikan, kita ingin mengharapkan sanjungan, kita ingin mengharapkan pujian, kita ingin mendapatkan perhatian. Ini bukan tujuannya akhirat, tapi tujuannya dunia. Bukanlah tujuannya Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul, tapi ini adalah tujuan di dalam selubung kebaikan, mencari tahta di mata manusia, untuk mendapatkan kesenangan di dalam hati manusia. Ini bukanlah tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal yang demikian, bagaimana Nabi, bagaimana sahabat, bagaimana para wali-wali Allah dan orang-orang saleh di dalam meniti rasa cinta ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika mereka melakukan ketaatan, datang orang mengantarkan duit yang banyak, datang pujian yang banyak, datang yang namanya hadiah yang banyak? Tidak. Yang datang kepada mereka apa? Cacian, teror, fitnah, hinaan, cacian, makian dan lain sebagainya. Itu yang datang kepada mereka. Maka dengan hal yang demikian, apalah lagi dayanya kita? Kita siapa? Banyaklah maksiat daripada taat, banyaklah dosa yang kita lakukan daripada perhalal yang kita kerjakan. Kita ingin baru saja dalam arti ingin dekat kepada Allah, ingin mengenal Allah, mana kita baru dapat ujian sedikit, udah jatuh tuh iman. Baru kita ingin mengenal Allah dikit, baru mau jalan lurus sedikit, dapat omongan kayak gini, dapat omongan kayak gitu, langsung hatinya kita menjadi rusak, langsung pemikiran kita menjadi gelap. Ini apa imannya?
Ini apa mentalnya? Mentalnya gak kuat, mentalnya lemah, perbuatannya lemah. Kenapa? Karena mereka masih tujuannya adalah dunia. Apa yang menyebabkan kita menjadi lemah? Dalam perbuatan baiknya kita, kadang kita baik, kadang kita maksiat. Banyaklah maksiat daripada taat. Kenapa? Belum 100% niatnya kita tobat dan mencintai Allah. Belum 100% niatnya kita ingin menjadi orang yang baik dan ingin merasuk dalam perbarisan Rasulullah. Belum 100%, masih 30%. 70%-nya masih ngikutin nafsunya kita. Maka dengan hal yang demikian, ketika kita ingin menjadi baik, apapun cacian, apapun makian, apapun fitnah, gak bakalan pernah kita gubris. Terus jalan menjadi orang yang baik. Bagaimanapun orang yang datang mengadu domba dan lain sebagainya kepada kita, mengatain kita seperti ini, gak penting itu semua. Yang penting Allah ridho kepada aku. Ini yang benar. Bukan yang ada pada dirinya kita akan menambahkan kebencian. Dengan omongan seperti ini, omongan seperti itu akan datang apa? Rasa buruk sangka kepada yang lain, rasa buruk sangka kepada sesama muslim dan lain sebagainya. Gak ada gunanya kebaikan yang kita lakukan. Gak ada manfaatnya berarti taat yang kita kerjakan selama ini. Karena masih ada harapan kita itu disenengin oleh manusia. Gak penting manusia senang, yang kita senengin adalah bagaimana Allah senang kepada kita, Allah ridho kepada kita. Sekalipun cacian itu setiap hari dan setiap pagi datang menghantui kita dan menghampirin kita, gak penting itu. Semua yang kita cari di dalam perbuatan baik adalah untuk menggapai semata-mata siapa yang menghidupkan kita, siapa yang kasih makan kita, siapa yang membesarkan kita, siapa yang memberikan kita pekerjaan dan lain sebagainya, siapa yang memberikan kita kehidupan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang bisa memberikan apa yang kita mau hidup di atas dunia ini. Hanya Allah lah yang bisa menjaga kehidupan kita dari segala macam berbahaya, dari segala macam fitnah. Hanya Allah, kita nggak bisa. Maka dari hal yang demikian, datangilah Allah, dekatilah Allah, taatlah kepada Allah. Jangan pernah kita mengharap dari setiap baiknya perbuatannya kita hitung-hitung seakan-akan kita sudah berbuat baik, seakan-akan kita sudah beramal soleh. Maka yang harus ada pada diri kita, apapun kebaikan yang kita lakukan, kita lupakan. Namun kemaksiatan yang kita lakukan, itu wajib kita ingat. Kenapa? Karena kemaksiatan itulah yang akan menghantui kita ketika dimanapun kita berada, baik di dalam posisi tempat yang enak ataupun tidak enak. Bahkan kejahatan itulah yang akan mendampingi kita sampai besok kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kubur, Dia yang akan mendampingi kita. Maka dari hal yang demikian, kalau sudah perbuatan baik kita lakukan, jangan pernah merasa kita sudah baik. Ketaatan yang sudah kita kerjakan, jangan pernah merasa kita sudah mengerjakan kebaikan. Tapi rasakanlah bahwasanya kita ini haus akan kebaikan, kurang dari kepada kebaikan, masih banyak kemaksiatan. Maka disitulah kita akan semangat memberikan motivasi pada diri kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi. Yang kita harapkan apa? Akhir dari hidupnya kita, bukan awal dari kehidupannya kita, namun bagaimana akhir kita dalam hidup di dunia ini, bagaimana mengakhiri kehidupannya kita ini. Apakah dikenal orang yang baik atau dikenal dengan orang yang zalim? Maka dari hal yang demikian, hilangkanlah sedikit demi sedikit, pelajarilah sedikit demi sedikit kemana kita ini diarahkan oleh nafsu kita, kepada taat atau kepada kemaksiatan. Wa tahir qulubahum min danasil iltifat ilal faniyat wa ajra ala aydihim khawariqal adat wa ajaibal karamat minal ikhbar bil mughayyabat wa idranil barakat wa ijabatid da'awat. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah, yang benar-benar hatinya terpaut kepada Allah, Allah akan memerdekakan mereka dari belenggu syahwatnya. Kemudian mereka akan Allah sucikan hati-hati mereka dari apa? Dari jeleknya, dari kotoran iltifat ilal faniyat, cinta kepada dunia.
Allah yang akan sucikan hati mereka dari rasa cinta kepada dunia. Ketika kita tersakitin di saat dicaci, ingat itu bahwasanya diri kita masih besar cinta kepada dunia. Ketika kita terasa terhina, ketika kita dimaki, bahwasanya cinta dunia lebih besar daripada cinta akhirat. Apabila kita sudah menolong dirinya kita, ingin dimuliakan, ingin diagungin, ingin dihormati dan lain sebagainya, ketahuilah hati kita besar dunia ketimbang akhirat. Kalau kita masih tersakitin, tersinggung dan lain sebagainya perasaannya kita, apabila kita sedikit diomongin di belakangnya kita, maka ketahuilah bahwasanya hati kita lebih besar cinta dunia ketimbang cinta akhirat. Di mana Nabi SAW telah mencontohkan akhlak yang baik. Nabi telah memberikan informasi yang baik terhadap diri Nabi itu sendiri. Di mana apabila Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dihina, Nabi disakiti dan lain sebagainya, gak pernah Nabi membalas setiap cacian makian mereka tersebut. Tapi Nabi balas dengan kebaikan. Di mana diceritakan suatu hari Nabi diludahi oleh seorang Yahudi. Setiap menuju masjid, itu Yahudi sudah standby. Ini orang dibiayain untuk apa? Meludahi Nabi Muhammad. Setiap Nabi melintas menuju ke masjid, pasti melewati rumah ini. Dia nunggu Nabi lewat Nabi diludahi, lewat Nabi diludahi. Berkali-kali Nabi diludahi sama orang tersebut. Suatu ketika Nabi heran, ini orang yang biasa ngeludahin anak pergi ke masjid mana? Kok hari ini nggak ngeludahin anak? Cari informasi Nabi, balik dari masjid, balik dari sholat, Nabi cari informasi. Ini orang kemana nih? Yang biasa setiap hari aku diludahin, aku dizalimin, di mana? Ternyata ini orang yang biasa ngeludahin Nabi sakit. Yang ngeludahin Nabi, yang menzalimin Nabi sakit. Balik ke rumah, ambil kurma, hadiah, datengin ini orang. Gedor pintunya. Digedor pintunya tersebut, ditanya siapa? Muhammad. Ini orang yang biasa ngeludahin Nabi, ketakutan, gemetar dia. Nah, Muhammad ini mau balas dendam ini. Muhammad pasti mau membunuh aku dan lain sebagainya. Dibuka pintu, Nabi masuk ke dalam rumahnya, ditanya, bagaimana keadaan kau? Aku dengar kau sakit. Nah, karena kau sakit, aku datang ke sini ingin menjenguk kau sakit. Ini hadiah dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya Nabi. Ini perbuatannya Nabi. Kita mau mencontoh perbuatan siapa? Kita mau meniru perbuatan siapa kalau gak perbuatan Nabi? Kejahatan dibalas dengan kebaikan, bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak akan pernah habis itu. Akan timbul dendam berikutnya sampai mati. Inilah yang terjadi antara konfliknya nenek moyang kita Adam alaihissalam dengan iblis yang terlaknat tersebut. Konfliknya tidak pernah berakhir. Karena apa? Menyimpan dendam dan rasa benci kepada Adam. Karena iblis ketika diperintahkan sujud kepada Allah, dia mengangku, dia sombong, dia durhaka kepada Allah, sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari surga. Dan Adam akhirnya menjadi apa? Buronan seumur hidup. Iblis dan beserta keturunannya memusuhi anak dan keturunan cucu Nabi Adam alaihissalam. Maka dari hal yang demikian, merdekakanlah engkau dari belenggu-belenggu setan-setan pada dirimu sendiri. Merdekakanlah engkau dari nafsu-nafsu syahwat-syahwatmu sendiri yang mengajak engkau akan menjadi hina di masa yang akan datang. Tidak hina di dunia, tapi kau akan hina di akhirat. Engkau akan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan di dunia sesaat, terbatas dengan usianya kita 40 tahun, 50 tahun atau 70 tahun. Habisnya gak akan pernah lagi kita terhina akan hinaan-hinaan dan cacian-cacian maki manusia apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan berakhir, semua akan habis. Namun perjalanan kita menuju Allah masih ada. Apa? Kita akan berhadapi yang namanya dua malaikat Munkar wa Nakir yang bertanya kepada kita dengan beberapa pertanyaan. Andaikan semasa hidup di atas dunia
kita tidak akan pernah tergiur dengan bujuk rayu nafsu syahwat setan yang kita ada pada diri kita sendiri, maka kita akan selamat. Apabila kita tidak mau mendengari nasihat ulama, nasihat para kiai, nasihat para ustadz yang mengajak kita kepada jalan kebenaran, tapi yang kita ikutkan apa ajakan, apa dorongan dari nafsunya kita akan menunggu kehinaan sepanjang masa di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hal yang demikian, bagi mereka yang selalu senantiasa mensucikan hati-hati mereka dari rasa cinta kepada dunia, kembali kepada cinta kepada Allah, kembali kepada cinta kepada akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka beberapa kemuliaan, beberapa kehebatan dan kedahsyatan. Allah katakan ajra ala aidihim khawariqul adat, akan datang yang namanya Allah gerakkan tangan mereka keluar sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Akan muncul yang namanya khariqul adat ini, sesuatu yang di luar nalar manusia, kehebatan yang akan Allah datangkan kepada tangan-tangan mereka. Dan begitu juga ajaibal karamat, Allah pun akan berikan hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, kecuali hanya manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan Allah berikan? Min ikhbaril bil mughayyabat, Allah akan berikan kabar informasi hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia dan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia, walaupun mereka belajar bertahun-tahun, walaupun mereka belajar menghabiskan waktunya untuk belajar, namun informasi ini tidak akan didapat kecuali mereka yang hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wa idradil barakah, akan datang keberkahan dari kehidupannya, akan datang keberkahan dari tangan-tangan mereka, akan datang keberkahan dari makanan-makanan dan minuman-minuman mereka. Bagi mereka yang datang kepada mereka akan mendapatkan keberkahan tersebut. Wa ijabati da'awat, dan ketika mereka mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, doanya pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa asbahan nas yaktabisuna min anwarihim, ketika hal itu terjadi kepada mereka yang Allah berikan kemuliaan karena mereka taat kepada Allah dan mensucikan hati mereka dari perkara dunia, yang ada di dalam hati mereka adalah cinta kepada Allah, maka akan datang manusia berbondong-bondong kepadanya, mencari apa? Mencari cahaya-cahaya iman yang muncul dari permukaan hati mereka. Wa yaktadun bi asarihim, dan mereka akan selalu mengikuti apa yang telah dibuat oleh mereka orang soleh tersebut. Wa yatawajjahuna bihim ilallah fi kasbi muhammadihim, dan mereka akan mengadakan kedua tangan mereka berdoa kepada Allah seraya bertawasul dengan menyebut nama-nama mereka, menyebut dengan kemuliaan-kemuliaan mereka yang Allah cintai. Manusia akan bertawasul memohon kepada Allah dengan menyebut nama mereka di dalam apa? Menunaikan semua keinginan hajat-hajat mereka perkara urusan dunia. Wa yas'alunahum bihaqqihim fi daril mamalatihim, dan begitu juga mereka memohon kepada Allah, kepada orang-orang saleh tersebut di dalam menolak perkara-perkara yang tidak diinginkan. Wa yastashfa'una fi tabi mawatin aqdamihim, dan mereka pun mencari yang namanya syafaat, mencari yang namanya pertolongan di dalam sisa bekas-bekas asap mereka, bekas-bekas peninggalan mereka. Mereka mempunyai baju, dicium bajunya. Mereka mempunyai Al-Quran, dicium Al-Qurannya. Mereka mempunyai imamah, dicium imamahnya. Mencari apa? Mencari keberkahan, mencari kebaikan, mencari pertolongan dari asal peninggalan-peninggalan mereka. Wa yatabakuna bi turbati darahim, bahkan mereka mencium makom-makom orang-orang soleh tersebut untuk mencari keberkahan dan kebaikan yang telah mereka lakukan. Wa qad akramahum subhanahu bima huwa ajalla min dzalik, dan Allah bahkan melebihi hal demikian. Allah memuliakan orang-orang soleh tersebut melebihi dari hal-hal yang demikian. Qadafa fi qulubihim min nurih, dan Allah telah masukkan cahaya Allah di dalam hati-hati mereka. Wa hasyaha min khalisi ma'rifatihi wa mahabbati, dan Allah penuhi di dalam hati mereka kemurnian akan ma'rifat, kemurnian akan pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anasahum fi khalawatihim bidzikri,
dan Allah akan hibur mereka di saat mereka sendirian bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, akan Allah datangkan rasa lezat, Allah datangkan rasa nikmat di saat dia sendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketika kita sendiri kita merasa nggak tenang, ketika kita sendiri ataupun bersama teman-teman kita merasa nggak damai. Sekalipun harta kita banyak, sekalipun pekerjaannya kita menumpuk, tapi kehidupannya kita tidak pernah tenang dan damai. Namun bagi mereka yang menjadikan Allah adalah kekasihnya, Allah adalah sandarannya, Allah adalah tujuannya, mereka lebih menyenangkan sendiri ketimbang mereka bersama manusia yang lain. Mereka lebih senang asik dalam keadaan mereka berzikir bersama Allah ketimbang datangnya tamu, datangnya orang-orang kepada mereka, datangnya mereka-mereka yang ingin mendapatkan keberkahan dari mereka. Itu merupakan hal yang tidak diinginkan, tapi mereka ingin apa? Mereka ingin fokus dan khusyuk kepada orang yang dicintai, kepada zat yang Maha Esa, yang dia rindukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hal yang demikian, begitulah kita ketika hati kita masih banyak dunianya, masih kotor, masih banyak perkara-perkara berhala-berhala yang lebih besar, yang lebih kita agungkan ketimbang Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, nggak terasa manisnya. Ketika kita sholat, nggak merasa bekas dari sholat tersebut asarnya menyebabkan kita jauh dari maksiat. Malah kita sholat tetap maksiat. Malah kita sholat habisnya masih durhaka kepada Allah. Habis kita sholat masih tetap kita yang namanya berbohong dan lain sebagainya. Ini menunjukkan akan apa? Hati kita masih kotor, hati kita masih besar cintanya. Walaupun setiap hari kita sholat, namun kelezatan ketika kita bermunajat kepada Allah di dalam sholat, kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, kita mengatakan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan lain sebagainya, masih hati kita tidak merasa manisnya dan lezatnya ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan akan apa? Bahwasanya jauhnya hati kita akan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, akan perbuatan Allah sangat jauh, akan sifat-sifat Allah sangat jauh, karena butanya hati kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kita tahu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha Besar, Maha segalanya. Itu tidak ada di dalam hati kita, karena nggak tahu sifat-sifat Allah tersebut, kehebatan-kehebatan Allah tidak ada di dalam hati, sehingga kita menyebut namanya biasa saja. Tapi kalau seandainya kita mengenal seseorang yang mempunyai hebat, pangkat, kemuliaan dan lain sebagainya, tahu betul-betul kita siapa dia, di saat tatkala kita sebut namanya atau kita didengarkan namanya, langsung gemetar jasadnya kita, langsung gemetar jiwanya kita. Apa itu rasa cinta ataupun rasa takut? Apakah itu rasa gembira ataupun rasa wibawa yang timbul di dalam hati kita? Kenapa? Karena ini orang bukan sembarangan. Ini orang adalah orang hebat. Ini orang adalah orang karamat. Ini orang adalah. Nah, inilah kenapa? Karena kita mengenal dia, benar-benar mengenalnya. Namun ketika kita nggak mengenalnya, begitulah sebagaimana kita tidak mengenal Allah. Tatkala kita disebutkan nama Allah ataupun kita sendiri yang menyebut nama Allah, nggak ada bekasnya, nggak ada getarannya, nggak ada efek dan pengaruhnya. Kenapa? Karena hati kita nggak kenal akan Allah Subhanahu. Lantas bagaimana? Nah, inilah hadirnya kita di pengajian, hadirnya kita di dalam perkumpulan yang baik. Inilah tujuannya, agar hati kita itu ada bekasnya, ada asarnya, ada gunanya duduk di sini untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pernah bosan dan bahkan kita menganggap ini suatu perkumpulan biasa saja. Kita menganggap ini tidak merupakan suatu kebutuhan. Baru hujan sedikit atau pilek sedikit udah kita malas. Kemudian setelah dengan kita malas kita mau surga. Bagaimana caranya? Bagaimana kita mendapatkan duit kalau tanpa kita harus bekerja? Bagaimana kita akan mendapatkan rumah tangga, membayar listrik, membayar ini dan lain sebagainya, tanpa kita bangkit dari tempat tidurnya kita untuk keluar dari rumah mengerjakan apa aja yang bisa kita kerjakan? Demi apa?
Demi perutnya kita. Demi apa? Demi anak dan keluarganya kita dan istrinya kita. Kita rela. Andai kan terjadi mati di jalan, mati di jalan. Andai pun harus berkelahi demi apa? Demi perut dan nafsunya kita. Tapi bagaimana kita merebut surganya kita? Bagaimana kita merebut Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat? Kenapa kita mengabaikannya? Seakan-akan kita nggak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan perbuatan yang demikian ini biasa saja. Kapan share datang, kapan share nggak datang. Kapan datang ujian nggak datang. Datangnya hujan nggak datang. Datang pilek sedikit nggak datang. Tapi kalau seandainya masalah kita kerja mencari duit, mau dalam keadaan diimpus, kalau bisa keluar kita dari rumah sakit. Demi apa? Demi fulus yang kita cari. Ini yang kita kerjakan. Karena apa? Takut kita mati hidup di atas dunia. Takut dimarahin bos, takut dimarahin majikan, takut dimarahin manajer dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita segala kehidupan, yang memberikan kita semua fasilitas hidup, kemana hatinya kita? Malah kita takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang kita takut kepada Khalik yang menciptakan kita dan keluarganya kita, yang hari ini apa yang kita peroleh itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita kerja, bukan karena profesinya kita, bukan karena upayanya kita, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang telah memberikan kau kesehatan, Allah yang memberikan kau fasilitas hidup, Allah yang telah berjanji siapapun orangnya, mau taat tidak taat, pasti Allah akan kasih rizki. Beriman tidak beriman, Allah kasih rizki. Inilah yang harus kita sadari. Inilah yang harus kita pahami dan telaah pada dirinya kita. Kenapa ketika pekerjaan itu datang, kita harus kerjakan. Walaupun dalam keadaan sakit, kita harus berangkat. Walaupun hujan deras, kita harus berangkat. Namun kenapa di saat tatkala yang namanya hujan gerimis datang, kepada malam itu kita majelis, kita tidur dengan nyenyaknya dan tidak akan merasa salah di dalam perbuatan. Anggap aja biasa. Inilah namanya menunjukkan akan apa? Bodoh hati kita dan buta hati kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita nangis, harusnya kita nyesal, harusnya kita itu bertobat. Bukannya kita santai-santai biasa saja menganggap perbuatan yang hari ini kita tinggalkan pengajian, hari ini tinggalkan yang namanya majelis, karena hujan gerimis sedikit kita nggak datang, karena pilek sedikit kita nggak datang, kita menganggap nggak apa-apa, masih ada minggu depan, masih ada minggu selanjutnya, masih ada bulan selanjutnya. Tapi kalau masalah urusan duit, masalah urusan kerja, mau kau pilek, batuk dan lain sebagainya, mau hujan geledek, kau keluar dari rumah, kau kerjakan, padahal hari itu belum tentu kau mendapatkan rezeki yang kau inginkan. Belum tentu yang hari itu kau keluar rumah bisa menyenangkan. Tapi ketika yang namanya majelis, lantaklah sudah. Maka dengan hal yang demikian, pahamilah dirimu sendiri, pahamilah nafsumu dirimu sendiri. Maka dengan hal yang demikian, engkau akan mengenal Tuhanmu. Kau sadarilah dirimu, kau akan mengenal Tuhanmu. Maka dari hal yang demikian, setelah kita mengenal, cahaya Allah itu akan masuk ke dalam hati kita. Maka kita lebih senang sibuk kepada diri kita sendiri, sibuk kepada kezaliman kita sendiri, sibuk kepada kejelekan diri kita sendiri, ketimbang kita sibuk dengan kejelekan-kejelekan orang lain, sibuk dengan urusan kita sendiri ketika kita sudah mengenal Allah, ketimbang kita mengurusin perkara-perkara orang lain. Fastauhasha min khalikatihi wa'adda lahum an-na'im muqim fi darin na'im wa'addahum an-nadar ila wajhil karim walillahu anhum akbar dzalika huwal fawzul azim limisli hadza falyamal amilun. Maka apabila sudah mengenal hamba-hamba akan kekuasaan Allah dan kehebatan Allah, dan hatinya telah penuh dengan rasa cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah dan rasa takut benar-benar kepada Allah, maka Allah telah janjikan kepada mereka kenikmatan yang kekal abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun janjikan kepada mereka untuk apa? Memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan meneguh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang teramat besar. Dzalikal fawzul azim, itulah
keberuntungan, kesuksesan yang teramat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal huwal fawzul azim, limisli hadza falyamal amilun." Dengan hal demikian, berbuatlah, berlomba-lombalah engkau untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, di dalam menggapai kesuksesan yang abadi, kesenangan yang hakiki, yang tidak ada habisnya, yang tidak ada batasnya ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di atas dunia ini jangan pernah engkau menghayal, jangan engkau pernah merasakan bahwasanya akan engkau peroleh kebahagiaan, akan engkau peroleh yang namanya kesenangan, akan engkau peroleh yang namanya kesuksesan. Di atas dunia tidak Allah jadikan kesenangan dan kebahagiaan itu di atas dunia. Bagi orang yang beriman, Allah katakan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini laksana penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena semua kita terliputi, terkurung, terbelenggu dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan, wajib kita laksanakan tanpa terkecuali. Siapapun orang yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka berada di dalam koridor syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti ini, harus seperti ini. Enggak boleh melakukan itu, harus melakukan ini. Enggak boleh maling, enggak boleh narkoba, enggak boleh minum minuman haram, enggak boleh judi. Yang harus kau lakukan adalah ketaatan, harus berakhlak baik, harus salat, harus puasa, harus sedekah, harus zakat, dan lain sebagainya. Inilah yang namanya undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang mengikat kita di atas dunia ini. Gak boleh melakukan perbuatan riba, gak boleh melakukan perbuatan riba. Ini semua undang-undang Allah, sehingga kita merasa sempit, kita merasa terawasi, kita merasa terpantau. Itu cuman paling lama 70 tahun kita hidup di atas dunia. Namun kita sabar, dengan waktu yang singkat itu kita akan mendapatkan kemuliaan hakiki dan abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikumpulkan bersama nabinya, kita akan dikumpulkan bersama rasulnya di dalam surga Allah yang tidak pernah ada terdengar lagi yang namanya kesusahan, yang namanya perkataan dusta, yang namanya kesempitan, yang namanya kemalangan. Tidak akan ada lagi yang namanya perintah harus puasa, perintah harus zakat, perintah harus berbuat baik, perintah harus melaksanakan yang namanya akhlak yang baik. Tidak, karena di dalam surga Allah adalah tempat di mana Allah menempatkan hamba-hamba yang di masa dunia dia menitik beratkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa rindu kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surga Allah, Allah pun akan duduk bersama mereka. Allah pun akan menunjukkan zatnya kepada mereka. Inilah kenikmatan yang hakiki, inilah kenikmatan yang luar biasa di saat kita bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin. Menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang mempunyai hati yang rasa takut kepada Allah teramat besar, hati yang selalu takluk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu rindu kepada Allah, hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang demikian memenuhi hati kita dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa kelak memandang zat Allah dan memandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyyah wa ala kulli salah wal barakah wa ala hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.